Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi di mata pelajaran Matematika Wajib SMAN 1 Karanganyar. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar. Sebetulnya materi sebagian sudah saya share kemarin malam, yang materi dari MGMP Matematika SMAN 1 Karanganyar. Nah, ini untuk materi tambahan untuk variasi soalnya. Limit fungsi aljabar, dalam hal ini yang kita bahas untuk limit hingganya. Nilai limit suatu fungsi f(x) untuk x mendekati a atau ditulisnya itu limit f(x) untuk x mendekati a. Nah, ini penulisannya. Ini dapat diperoleh dengan mensubstitusikan langsung nilai x sama dengan a ke dalam fungsi f(x). Sehingga nanti didapatkan rumus seperti ini. Limit f(x) untuk x mendekati a ketika disubstitusikan nanti didapatkan hasilnya yaitu sama dengan fa. Nah, itu untuk ketika fungsinya fungsi f(x), tapi nanti ketika fungsinya itu berupa fungsi rasional, misalnya limit f(x) per gx. Ingat, bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk a per b, ada penyebut, ada pembilangnya. Ini fungsi rasional juga sama, ada pembilang, ada penyebutnya. Untuk x mendekati a, ketika dengan cara substitusi, maka dihasilkan di sini menjadi f(x)-nya menjadi fa per ga. Dengan syarat ga tidak sama dengan 0. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Misalnya ada soal tentukan nomor 1. Jadi ini dengan cara substitusi. Contoh 1. Tentukan limit x kuadrat min x plus 4 untuk x mendekati 2. Nah, dengan cara substitusi langsung, maka dihasilkan, ya sudah tinggal kita substitusikan, yaitu x-nya kita ganti dengan 2, menjadi 2 kuadrat dikurangi 2 ditambah 4. Sama dengan 4 dikurangi 2, 2 tambah 4 hasilnya 6. Nah, lanjut lagi misalnya. Contoh 2. Tentukan limit akar 10 min 2x untuk x mendekati negatif 3. Kita kerjakan dengan substitusi langsung. Berarti x-nya kita ganti dengan negatif 3. Ini sama dengan akar 10 dikurangi 2 kali negatif 3. Berarti akar 10 ditambah 6. Akar 16 yaitu 4. Contoh lagi, contoh ketiga.
Misalnya diminta menentukan limit akar X pangkat 3 dikurangi 8 per 4 plus akar 4 min X kuadrat untuk X mendekati 2. Dengan cara substitusi langsung, maka dihasilkan akar X-nya kita ganti dengan 2. 2 pangkat 3 dikurangi 8 per 4 plus akar 4 dikurangi 2 kuadrat. Akar 2 pangkat 3 dikurangi 8. 2 pangkat 3 8 dikurangi 8 berarti akar 0. Ya udah 0 per akar 4 dikurangi 2 kuadrat 4 berarti 4 plus 0. Berarti 4 0 dibagi 4 hasilnya nilai limitnya yaitu 0. Nah, sekarang kita ke contoh 4. Contoh keempat, misalnya ada soal tentukan limit X pangkat 3 dikurangi 8X per X kuadrat min 1 untuk X mendekati 2. Dengan cara masih dengan substitusi langsung, maka didapat ini 2 pangkat 3 dikurangi 8 kali 2 dibagi 2 kuadrat min 1. 8 pangkat 3 nilainya 8. 8 dikurangi 8 kali 2 dikurangi 16. Hasilnya negatif 8 per 2 kuadrat 4 kurangi 1. 3. Negatif 8 per 3. Nah, ini untuk contoh terakhir. Contoh kelima. Misalnya ada soal, tentukan limit U kuadrat min 9 per U min 3 untuk U mendekati 3. Jadi kalau variabelnya itu bebas ya, nggak harus X mendekati, nggak harus soalnya dalam variabel X, tapi bisa dalam variabel apapun, mau U, mau A, mau T, terserah itu mah. Nah, kemudian di sini ada U kuadrat min 9, U-nya mendekati 3. Ketika kita substitusikan, kita ganti dengan U-nya kita ganti dengan 3, berarti kan ini 3 kuadrat dikurangi 9 per 3 dikurangi 3. 3 kuadrat 9 dikurangi 9, hasilnya 0. Per 3 dikurangi 3 juga 0. Ternyata hasilnya 0 per 0. Ini seperti ketika dulu kita membahas pendekatan limit, ketika menemui bentuk tak tentu seperti ini, berarti dia nggak bisa dengan substitusi langsung. Nah, bentuk tak tentu yang bentuknya itu bisa jadi dia 0 per 0, bisa tak hingga per tak hingga, bisa tak hingga min tak hingga. Ketika menemui bentuk tak tentu seperti itu, maka langkah yang bisa diambil pertama, yaitu dengan pendekatan limit yang sudah dipelajari sebelumnya. Ini nggak akan saya bahas lagi, tetapi langsung ke langkah selain pendekatan limit. Nah, langkah yang bisa kita ambil ketika kita menentukan bentuk tak tentu tadi yang 0 per 0, tak hingga per tak hingga, atau tak hingga min tak hingga, selain dengan pendekatan limit, yang pertama bisa dengan menentukan limit dengan pemfaktoran. Ya, dengan pemfaktoran. Nah, contohnya, tentukan limit. Ini masih soal yang tadi yang hasilnya 0 per 0, kita coba dengan pemfaktoran. Limit
U kuadrat min 9 per U min 3 untuk U mendekati 3. Nah, tadi kan sudah kita coba dengan substitusi, ternyata hasilnya 0/0. Selalu langkah pertama kalian cek dulu dengan substitusi hasilnya bentuk tak tentu atau enggak. Baru setelah ketemu bentuk tak tentu baru bisa ke langkah selain substitusi. Nah, sekarang kita coba faktorkan. Ini kan ekuivalen dengan limit U kuadrat min 9 itu kalau difaktorkan, ini kan bisa dirubah ke bentuk U kuadrat min 9 itu bisa dirubah ke bentuk 3 kuadrat per U min 3. U kuadrat min 3 kuadrat itu kalau kalian dulu belajar yang aljabar, kan pernah ada bentuk pemfaktoran yang A kuadrat min B kuadrat. Itu kalau dijabarkan, kalau difaktorkan jadinya A plus B kali A min B. Ya ini sama. Di sini U kuadrat min 3 kuadrat. Berarti A-nya di sini U, kemudian B-nya yaitu yang 3. Nah, maka ini ekuivalen dengan limit U kuadrat min 3 kuadrat kita faktorkan menjadi U min 3 kali U plus 3 per U min 3 untuk U mendekati 3. Nah, ada yang sama. Berarti tinggal limit U plus 3 untuk U-nya mendekati 3. Baru kita pakai substitusi. Kita ganti U-nya dengan 3. Berarti di sini 3 plus 3 nilainya 6. Contoh kedua, misalnya ada soal, tentukan limit 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 7x dikurangi 30 per x kuadrat plus x min 12 untuk x mendekati 3. Nah, selalu langkah pertama kalian coba dengan cara substitusi. Dengan cara substitusi, maka diperoleh, kita ganti 2 kali 3 pangkat 3 dikurangi 5 kali 3 kuadrat ditambah 7 kali 3 dikurangi 30 per 3 kuadrat ditambah 3 dikurangi 12. Ini sama dengan 2 kali 3 pangkat 3, 3 pangkat 3 kan 27, berarti kali 2, 54, dikurangi 5 kali 3 kuadrat 9, berarti dikurangi 45, ditambah 21, dikurangi 30, per 3 kuadrat 9 plus 3 min 12. Ini hasilnya 54 kurangi 45, 9, 9 tambah 21, 30, 30 kurangi 30, 0, per 9 tambah 3, 12, 12 dikurangi 12, 0. Ternyata 0/0, berarti dia bentuk tak tentu. Baru kita ke langkah berikutnya, yaitu dengan pemfaktoran. Limit x mendekati 3 untuk 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 7x min 30 per x kuadrat plus x min 12. Nah, berarti kita faktorkan. Kalau saya lebih enak yang difaktorkan yang paling mudah, yaitu ini yang paling mudah yang penyebutnya dulu, karena yang penyebutnya dia masih pangkat 2, bentuk kuadrat sudah biasa difaktorkan. X kuadrat plus x min 12 ketika difaktorkan, maka hasilnya pemfaktorannya adalah x plus 4 kali x min 3. Angka 4 dan angka 3 ini didapat dari faktor dari 12. Pasti dari konstantanya. Begitu juga untuk yang di atas. Pasti nanti angkanya, angka-angka dari faktor itu adalah faktor dari konstanta ini 30. Nah,
menurut kalian dari dua ini, dari X plus 4 sama X min 3 ini, mana yang nantinya dia juga merupakan faktor dari 30? Apakah 30 itu bisa diubah ke bentuk perkalian 4? Kan nggak bisa, maka 30 itu pasti bisanya 3 kali berapa? Nah, jadi pasti yang di atas itu pasti salah satunya nanti adalah X min 3. Nah, bagaimana dengan faktor yang lainnya? Salah satu faktornya sudah X min 3. Faktor yang lainnya itu kalian bisa cari dengan cara Horner, seperti yang kalian pelajari di bab polinomial. Nah, di sini ada 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 7x min 30. Nah, kita ambil koefisiennya. Koefisien dari x pangkat 3 bernilai 2. Kemudian koefisien dari x pangkat kuadrat nilainya negatif 5. Nah, nanti misalnya ternyata ada pangkat yang loncat. Misalnya dari 2x pangkat 3, kemudian dia nggak ada x kuadratnya, langsung 7x misalnya. Nanti berarti untuk x pangkat 2-nya koefisiennya diganti dengan 0 ya. Jadi bukan berarti terus nggak ada gitu, nggak, tapi harus dituliskan 0. Nah, koefisien untuk X pangkat 1-nya 7 dan konstantanya di sini negatif 30. Dibagi dengan, tadi faktornya salah satunya adalah X min 3. X min 3 itu berarti akarnya X min 3 sama dengan 0. Berarti akarnya X sama dengan 3. Nah, di sini tandanya plus. Langkah pertama 2 turun, kemudian 2 kalikan dengan 3, hasilnya 6. Negatif 5 ditambah 6, hasilnya 1. 1 kalikan lagi dengan 3, hasilnya 3. Kemudian 7 ditambah 3, hasilnya 10. 10 kalikan lagi dengan 3, hasilnya 30. Nah, negatif 30 ditambah 30 kan 0. Nah, hasilnya, hasil baginya itu yang ini loh. Hasil baginya itu yang ini. Yang ini saya lingkarin merah. Nah, tadi kan pangkat 3. Pangkat 3 dibagi dengan pangkat 1, maka hasilnya dimulai dari pangkat 2. Nah, ini dibacanya berarti di sini tuh 2x dimulai pangkat 2. 2x pangkat 2 ditambah 1x atau x aja nulisnya ditambah dengan 10. Jadi pangkatnya turun satu-satu. Ini x kuadrat, kemudian di sini sebenarnya x pangkat 0, pangkat 1, kemudian di sini 10x pangkat 0, kan sama aja. Jadi 2x kuadrat plus x plus 10. Nah, berarti di sini x min 3 kali 2x kuadrat plus x plus 10. Ini saya hapus ya. Oke. Nah, baru kita lanjutkan. Di sini sama-sama punya X min 3. Ya udah, ini bisa dicoret X min 3-nya. Tinggal limit 2x kuadrat plus x plus 10 per x plus 4 untuk x mendekati 3. Nah, tinggal kalian substitusikan saja. Hasilnya berarti 2 kali 3 kuadrat ditambah 3 ditambah 10 per 3 ditambah 4. Nah, hasilnya berarti 31 per 7. Nah, ini dengan cara pemfaktoran.